Hai semuanya, kembali lagi di Antar Siang. Nah, di video kali ini aku kembali lagi membawakan informasi. Yang pertama, aku bawain informasi audisi, dan yang kedua aku bawain informasi seputar lamaran pekerjaan di entertainment besar di Indonesia yang pastinya kalian tahu banget, dan mungkin banyak dari kalian yang ingin juga daftar di agensi ini. Siapa tahu rezeki kalian bukan jadi seorang idol, tapi bisa jadi pegawai di entertainment besarnya. Nah, dua informasi ini sama-sama besarnya menurutku dan worth it buat kalian coba. Yang pertama ada informasi audisi dari SBS Universe, dan yang kedua ada lowongan pekerjaan dari SM Entertainment Indonesia. Wah, aku yakin banget pasti banyak penggemar SM ataupun SM Stan yang ingin daftar di agensi tersebut. Nah, karena kebetulan informasi audisi dari SBS Universe ini khusus untuk laki-laki, gak ada perempuannya, jadi aku membawakan informasi lowongan pekerjaan yang bisa kalian daftarin, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, yang dari SBS Universe ini ternyata sama kayak SBS Universe Ticket yang kemarin kalau misal debut tuh jadi grup namanya Unis. So, berarti ini adalah audisi yang kemarin diikutin sama Vanessa juga. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa ikutin terus video ini, dan jangan lupa subscribe channelku supaya channelku makin berkembang dan aku makin semangat upload video buat kalian. Like video ini dan sebarin ke teman-teman kalian yang butuh informasi seputar audisi dan lowongan pekerjaan. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, buat informasinya kalian bisa langsung ke Instagramnya SBS Universe _official yang ini. Kalian bisa follow juga, siapa tahu nanti bakal ada yang female juga. Karena biasanya tuh pasti mereka bakal ngadain, dan kemarin juga ada seleksinya kan. Ini khusus yang buat ikut survival show-nya, jadi bukan yang kayak kemarin langsung di agensinya. So, karena kemarin udah mendebutkan girl group, jadi sekarang mereka bakal mendebutkan boy group. Kalau misal kalian nggak pengen training lama-lama kayak 10 tahun, 5 tahun gitu, kalian bisa ikut langsung audisi ini karena ini lebih instan. Nah, kalau udah di bagian poster yang ini, kalian bisa scroll dan lihat ketentuannya. Yang pertama itu buat application period udah ada dari April 2024 tanggal 22, dan belum ada tanggal pastinya mereka bakal tutup tanggal berapa. Nah, untuk gendernya khusus untuk laki-laki kelahiran sebelum 2011, 2010, 2009, 2000, pokoknya nggak ada ketentuan lanjutannya, yang penting itu sebelum 2011. Nah, di sini ada FNF Entertainment, berarti kemungkinan mereka bakal debut under FNF lagi. Nah, buat nationality ini diadakan secara global, jadi boleh dari mana aja, nationality-nya bebas. Kalau misal kalian ada kebingungan masalah biaya dan sebagainya, kalian bisa tonton penjelasannya Vanessa juga di channel ini. Kalau nggak salah video yang ini aku pernah denger banget sih Vanessa ngomong kalau misal dia nanti diseleksi juga dan ada disuruh terbang ke negara mana gitu buat audisi. Nah, untuk audisi lolos tahap berikutnya tuh juga lumayan susah. Kalau udah, kalian bisa klik di bio Instagramnya, ini ada link. Terus nanti kalian isi formulirnya, kalian pilih aja bahasa Inggris. Kalian nggak perlu yang lancar Korea atau bisa bahasa Korea banget. Yang penting tuh kalian bisa bahasa Inggris. Kalau misal belum lancar atau belum bisa bahasa Inggris, ya belajar. Kalau misalkan nggak mau belajar, ya nggak usah ikut. Formulir yang harus kalian isi ini ada yang pertama, profile picture. Kalian harus ngisi foto dulu. Yang pertama, kalian bisa foto pakai kamera biasa tanpa filter, bukan foto lewat TikTok ya. Foto kamera biasa yang kelihatan mukanya, jadi sekitar setengah badan lah, kayak gini contohnya. Nah, kalau udah dikirim, terus kalian tulis nama. Yang kedua ada English name. Kalau misal kalian ada paspor, kalian bisa tulis di sini. Kalau misal nggak ada, bisa tulis strip. Nah, kalau udah nationality wajib diisi. Kalau di keluarga kalian tuh ada perbedaan nationality gitu ya. Kalau misal nggak ada, ya strip aja atau tulis none. Kelahirannya, tanggal lahir, terus ada tinggi badan, berat badan, alamat. Kalau misal yang ini tuh ada, kalian bisa nggak nanti ketemu di Seoul. Kalau misal nggak bisa, nggak punya biaya atau ada alasan lain, itu kalian bisa pilih yang lain. Kalau misal menurutku lebih bagus kalau misal kalian menyanggupi semua persyaratannya, karena kalau misal kalian udah kepilih buat masuk ke acara survival show-nya, nanti ke Koreanya tuh pasti banget bakal dibayarin, karena Vanessa juga bilang seperti itu kan. Occupation itu kalian sekolah di mana? Kalau misal masih sekolah, itu ditulis aja SMP, SMA, kelas berapa juga. Terus habis itu ada rumor-rumor gitu nggak di sekolah, kayak
mungkin kasus kesandung kasus apa gitu. Kalau misal nggak ada sih biar track recordnya, jadi dicentang ya bagian no. Kalau misal ada ya ditulis di yang lain. Terus kontak information itu nomor HP pakai plus 62 kayak gini contohnya. Kontak information yang kedua, kalau misal nomor kalian yang pertama tuh nggak bisa dihubungin, kan tadi kalian nulis kontak yang kedua itu nomor HP-nya siapa, bisa ayah, ibu, saudara, kalian bisa tulis di sini dicentang. Terus hobinya apa, skillnya apa, kalian bisa tulis paragraf kayak misal ngedance, bisa nge-rap, terus bisa acting, modeling dan sebagainya tuh bisa kalian ceritakan di situ dengan bahasa yang bagus, pakai bahasa Inggris aja. Nickname, nama panggilan. Terus MBTI, kalian kalau misal belum tahu MBTI, kalian bisa search di internet tes MBTI, dipilih di situ. Terus agensi yang sekarang, kalau misal kalian masih ada agensi, kontrak di agensi, di bagian agensi ini kalian pernah join di agensi apa. Kalau misal nggak ada ditulis none, kalau misal ada kalian ceritain misal di SM Entertainment, WJ Entertainment, jadi trainee sana, itu bisa buat pengalaman kalian juga. Terus total training, kalau misal kalian nulis di agensi tadi itu ada agensinya, berapa tahun, berapa bulan. Debut experience, kalian pernah debut gak jadi idol, atau kalau misal belum pernah dicentang no. Pengalaman debut ini kalian debut di agensi apa, ini bisa ditulis juga kalau misal ada, sama nama grupnya, karena biasanya kan acara survival show ini buat ngenalin idol-idol yang masih nunggu juga. Tanggal debut sama aktifnya kalau misal ada di strip aja. Terus paspor, kalau misal ada kalian centang yes, kalau nggak ada no. Kalau misal punya tapi udah nggak berlaku bisa centang yang paling bawah. Terus paspor kalian tuh expired tanggal berapa, ini juga ditulis ya kalau misal punya. Military service, karena di Indonesia nggak ada kayak wamil-wamil gitu, jadi tulis no. Selanjutnya juga di strip aja. Terus habis itu self introduction, ini kalian ketik maksimal 200 karakter. Terus yang selanjutnya motivasi kalian ikutan ini tuh apa, buat mengasah skill, terus buat pengen debut, atau cita-cita kalian gitu, kalian bisa tulis di situ. Terus habis itu sosial media, kalian bisa langsung kirim link aja supaya lebih cepat, kayak misal Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Nah, yang masalah broadcast ini, kalian pernah ikut daftar jadi kontestan apa, misal The Voice Kids atau Indonesian Idol, itu boleh ditulis. Atau kalian pernah tampil di acara-acara apa yang disiarin langsung, itu juga bisa ditulis ya di situ, kayak misal Dangdut Academy atau apa. Nggak ada tetap di strip aja. Nah, selanjutnya ada competition, atau kalian pernah menang lomba apa, ikut lomba apa, atau menang lomba apa, bisa ditulis di situ kalau nggak ada di strip. Nah, kalau udah kalian bisa cek-cek dulu. Kalau misal udah bener semua, bisa klik berikutnya dan klik agree, langsung aja dikirim. Nanti bakal ada pengumuman ataupun pemberitahuan kalau misal kalian lolos ke babak selanjutnya. Nah, aku sekarang bakal bahas masalah lowongan pekerjaan di SM Entertainment. Kalian bisa cek di LinkedIn-nya SM Entertainment Indonesia yang ini nih. Jadi mereka tuh nyari 3 posisi. Yang pertama multimedia spesialis, digital marketing, dan sales marketing. Ini semuanya kalian harus berpengalaman, jadi ini khusus untuk orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya dan kemungkinan udah lulus kuliah. Nah, ini juga kalian harus banget wajib bisa bahasa Inggris. Dan kalau misal kalian bisa bahasa Korea, itu dapat nilai plus kalau misal daftar audisi di SM Entertainment ini. Nah, yang buat multimedia spesialis itu kalian udah S1 minimal dengan 1 tahun pengalaman, itu juga minimal di bagian kayak gitu. Terus harus bisa Adobe Creative. Ini kayak gini, kalian bisa, nanti aku translatein ke bahasa Indonesia. Dan juga ada poster bahasa Inggrisnya, kalian bisa baca-baca dulu, siapa tahu yang nonton video ini ada yang sudah lolos dan punya pengalaman. Terus buat digital marketing itu minimal dengan pengalaman 2 tahun. Dan buat sales marketing tuh pengalamannya minimal 3 tahun. Memang mereka cari yang bener-bener bisa kerja dan juga udah matang sih menurutku. Nah, buat apply-nya juga udah ada linknya yang ini, kalian bisa pencet dan isi sendiri. Isinya ada banyak, kayak email, full name, birthday date, terus nomor HP, alamat, dan kamu apply sebagai posisi apa. Oke guys, jadi segitu aja informasi seputar audisi dan juga lowongan pekerjaan dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar ataupun di Instagram aku. Tapi sekarang aku lagi agak jarang buka Instagram. Sebelum nanya, kalian bisa follow dulu Instagram aku.
Dan jangan lupa subscribe channelku supaya channelku makin berkembang dan aku makin semangat upload video buat kalian. Like video ini dan sebarin ke teman-teman kalian yang butuh informasi seputar audisi. Oke, aku undur diri dan sampai jumpa di next video.